Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan yang terhormat Bupati terhadap rapat tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2021. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bupati Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Indramayu, yang terhormat para asisten, staf ahli Bupati dan Kabak Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Rektor Direktur Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Camat se-Kabupaten Indramayu, yang terhormat pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Muspika Indramayu dan Sindang, para wartawan dan hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 102 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 49 anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 33 orang. Dengan demikian, ketentuan quorum telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati tentang LPP APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2021. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang. Terima kasih. Kini marilah kita masuk ke acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, Kepolisian Republik Indonesia telah merayakan Hari Bayangkara yang ke-76. Adapun tema Hari Bayangkara tahun 2022 adalah Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berkat sinergitas eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam menjunjung tinggi bersama proses pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WT
atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian, dengan harapan semoga kedepannya dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 16 Juni tahun 2020 yang lalu, DPRD telah menerima nota penjelasan yang terhormat Bupati Indramayu terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2021. Penjelasan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bupati Indramayu tersebut telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Sesuai dengan mekanisme dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, fraksi-fraksi telah siap dengan pemandangan umum fraksinya. Untuk itu, marilah kita masuk ke acara kedua rapat paripurna pada hari ini, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Kami persilakan kepada pembicara yang akan mewakili fraksinya untuk mendaftarkan namanya. Yang pertama kepada fraksi Partai Golkar. Kami persilakan untuk menyampaikan nama yang akan membacakan. Untuk dari fraksi Partai Golkar, Saudara Haji M. Alam Sukmajaya. Terima kasih. Kedua, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dipersilakan nama yang akan menyampaikan pada fraksinya. Saudara Haji Bapak. Yang ketiga, fraksi PDI Perjuangan, kami silakan. Yang terhormat Saudara Suhendri Sarna Dukun. Fraksi yang keempat, fraksi Partai Gerindra. Yang terhormat Saudari Ibu Kiki Japia ST. Selanjutnya, fraksi Demokrat Perindo. Saya sendiri pimpinan Adrudin. Yang terakhir, fraksi Merah Putih. Yang terhormat Saudara Haji Ahmad Bakun. Terima kasih. Peserta rapat paripurna hadirin yang kami hormati, pada acara kedua ini tercatat 6 pembicara yang akan mewakili fraksinya. Yang pertama dari fraksi Partai Golkar, yang terhormat Saudara Haji Alam Sukmajaya. Yang kedua dari fraksi Partai Bangsa, yang terhormat Saudara Haji Dalam. Yang ketiga dari fraksi PDI Perjuangan, Saudara Suhendri Sarna. Kemudian yang keempat dari fraksi Gerindra, Saudari Hajah Iki Japia SE. Yang kelima dari fraksi Demokrat Perindo, Saudara Haji Rudin. Yang keenam dari fraksi Merah Putih, Saudara Haji Ahmad Bakun. Selanjutnya ke pembicara kedua, apa yang menyampaikan pada fraksinya kepada fraksi Kebangkitan Bangsa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Salam silaturahim dan sejahtera. Semoga limpahan taufik dan hidayah Allah senantiasa menaungi kita sekalian dalam perjuangan membela rakyat. Amin. Yang terhormat
pimpinan rapat paripurna dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Bupati Indramayu yang diwakili oleh Sekda. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu. Yang terhormat para asisten, staf ahli, para Kapag Setda Kabupaten Indramayu. Yang terhormat para kepala perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Saudara Rektor atau Direktur Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Indramayu. Dan yang terhormat pimpinan partai politik, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para wartawan, LSM, undangan lainnya kami hormati. Yang terhormat Muspika Kecamatan Indramayu dan Cina. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, perkenankanlah kami mengajak para hadirin peserta rapat paripurna sekalian untuk selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada pimpinan rapat paripurna atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada forum yang terhormat ini. Beserta rapat paripurna dan hadirnya kami hormati. Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Apresiasi kepada Bupati dan jajarannya atas diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perolehan opini wajar tanpa pengecualian ini tentunya sangat menggembirakan sebagai bagian upaya menghadirkan pemerintahan yang akuntabel. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu agar opini WTP bisa dipertahankan kembali pada tahun berikutnya. Fraksi PKB meminta Pemkab Indramayu perlu meninjau ulang secara menyeluruh catatan dan rekomendasi LHP BPK dari 3 tahun terakhir sebagai landasan perbaikan di tahun 2022. Yang kedua, apresiasi kepada Bupati dan jajarannya atas partisipasi dan perhatiannya kepada para kafilah atau peserta MTQ dari Kabupaten Indramayu pada kegiatan MTQ ke-37 Provinsi Jawa Barat tahun 2002 di Kabupaten Sumedang. Namun sangat disayangkan, pada kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut, Kabupaten Indramayu tidak dapat meraih peringkat prestasi dan nilai alias nol. Tentunya ini sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian kita semua. Religi seperti apa yang dulu kita harapkan dari Kabupaten Indramayu? 3. Apresiasi kepada Bupati yang telah melakukan open bidding untuk mengisi jabatan kepala dinas, kepala badan dan lainnya. Seleksi melalui open bidding adalah salah satu terobosan upaya konkret untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas KKN dalam proses pengangkatan dan pengisian jabatan, serta memberikan kesempatan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh kesempatan mengembangkan karir. Namun demikian, sangat disayangkan
maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS tidak serta-merta diimplementasikan di Kabupaten Indramayu. Karena setelah proses open bidding selesai, tidak segera dilakukan pelantikan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD juga merupakan instrumen kebijakan anggaran daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian, kami fraksi PKB mendorong agar pemerintah daerah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, dengan APBD juga dapat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang baik. Serta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pandangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Kinerja pada pendapatan dan belanja daerah. Pada sektor pendapatan daerah, kami fraksi PKB menilai pemerintah Kabupaten Indramayu belum melakukan optimalisasi dalam pendapatan daerah. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, pada sektor pendapatan daerah, kami fraksi PKB menilai pemerintah Kabupaten Indramayu belum melakukan optimalisasi dalam pendapatan daerah. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bukti bahwa pemerintah daerah masih belum melakukan inovasi dan upaya optimal dalam peningkatan pendapatan daerah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan. 1. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,4 triliun, terrealisasi sebesar 98,23% atau sebesar 3,3 triliun. Mohon penjelasan tidak terrealisasinya dari pendapatan daerah yang telah ditetapkan tersebut. 2. Kami mengapresiasi tercapainya target PAD tahun anggaran 2021. Akan tetapi kami mempertanyakan apakah target-target PAD sudah sesuai dengan potensi PAD yang ada. Karena kami melihat masih banyak potensi PAD, baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang dibiarkan tanpa pembinaan dan penindakan. 3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti apa yang sudah dilakukan Pemda Indramayu untuk menggali potensi pendapatan asli daerah guna peningkatan PAD. Mohon penjelasan. 4. Mohon penjelasan terkait terrealisasinya pendapatan asli daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hanya terrealisasi sebesar 9,34%. 5. Berkenaan dengan belanja daerah tahun anggaran 2021 terrealisasi sebesar 91,57% atau sebesar 3,25 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan. Dari realisasi belanja tersebut, kami fraksi PKB menyoroti tidak maksimalnya terkait realisasi belanja modal pada dinas-dinas. Belanja modal merupakan salah satu kunci utama agar suatu badan atau institusi bisa memperoleh aset tetap dengan cara membeli. Selain itu, belanja modal merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu karena manfaatnya akan bisa dirasakan hingga 1 tahun anggaran lebih setelah dilakukannya pengeluaran. Sebagaimana kita tahu, di Kabupaten Indramayu sampai saat ini masih banyak jalan yang rusak, irigasi yang memerlukan revitalisasi, gedung dan bangunan yang memerlukan perehaban dan pembangunan,
peralatan dan mesin yang perlu diadakan. Adapun dinas-dinas yang realisasi belanja modalnya rendah adalah sebagai berikut. A. Pada dinas pendidikan, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 84,48%. B. Pada dinas kesehatan, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 71,46%. Pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 75,52%. Pada dinas ketahanan pangan, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 21,2%. Pada dinas kependudukan dan catatan sipil, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 86,11%. Pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 75,01%. Pada dinas pertanian, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 78,64%. Pada dinas koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian, pada bidang perdagangan, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 79,50%. Pada dinas koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian, pada bidang perindustrian, belanja modal hanya terrealisasi sebesar 83,43%. Belanja modal pada peningkatan pelayanan BLUD dari anggaran sebesar 991.719 juta hanya terrealisasi sebesar 56,68%. Mohon penjelasan terkait rendahnya realisasi belanja modal pada dinas-dinas tersebut. Karena selain belanja modal, kami juga menyoroti rendahnya serapan anggaran rutin pada dinas kesehatan. Padahal kita bersama tahu kesehatan adalah urusan wajib, merupakan pelayanan dasar. Mohon penjelasan kenapa serapan anggaran rutin pada dinas kesehatan sangat rendah. 7. Sebanyak 49 puskesmas seluruhnya berstatus BLUD. Keberadaan puskesmas dan pelayanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, guna melayani masyarakat secara maksimal, diberikan biaya operasional pelayanan puskesmas sebesar 30,3 miliar. Akan tetapi serapannya sangat rendah, yakni hanya sebesar 4,7 miliar. Mohon penjelasan. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Bupati benar-benar melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Indramayu yang meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kabupaten Indramayu. Fraksi Partai Kebangkitan Jogja beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, beserta fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menyoroti peningkatan pelayanan kehidupan beragama sebagaimana visi dan misi Bupati Indramayu. Dalam prakteknya, kami menilai masih minimnya dedikasi dan perhatian Bupati dalam program serta pembangunan kehidupan beragama di Kabupaten Indramayu. Kurang pedulinya Bupati terhadap program pendidikan agama dan keagamaan dapat tercermin dari minimnya dukungan hibah dan dukungan kegiatan keagamaan untuk guru madrasah diniyah, guru ngaji, guru TPI, dan lain-lain. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mengakhiri penyampaian kepada umum praksi ini. Barangkali terdapat kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian, kami sampaikan permohonan maaf serta kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 7 Juli 2022, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretaris Imron Rosadi SPDI, Ketua Ahmad Muzanur SHI dicap di tanda tangan.